pelaku usaha atau pribadi ingin mengajukan pemodalan, akses pemodalan, pihak lembaga keuangan akan melakukan analisis analisis terhadap kemampuan dari seseorang atau usaha tersebut dalam eh, mendapatkan modal atau pembiayaan. Nah, biasanya pihak perbankan itu akan melihat dari aspek pasar, aspek produksi, aspek hukum, aspek manajemen, dan aspek keuangan yang semuanya itu eh, biasanya akan terlihat ya atau disebut dengan feasibility dari usahanya. Nah, kemudian persyaratan lain biasanya dilihat dari eh, 5C atau bankable-nya itu akan seperti apa. Jadi 5C itu terkait dengan kolateral atau jaminan, capacity atau kapasitas dari usahanya, lalu pemodalan, karakter, serta kondisi dari usahanya. Nah, pokok bahasan ini akan disajikan berurutan ya. Jadi, apa sih proposal pembiayaan itu ya? Kemudian, apa bedanya dengan proposal yang lain? Biasanya suatu usaha itu juga memiliki seperti company profile, seperti itu ya. Nah, khusus untuk akses pemodalan dan untuk usaha mikro, ini mikro biasanya yang dibutuhkan hanya proposal. Kalau usahanya sudah lebih besar, biasanya yang dipakai adalah studi kelayakan. Kemudian bagian lainnya adalah data atau informasi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Nah, yang di bagian terakhir adalah uh, saya akan membahas tentang bagaimana teknis penyusunan proposal pembiayaan yang baik bagi UKM. Jadi, agar usaha atau proposal ini disetujui, sebaiknya aspek-aspek apa saja sih yang harus ada di dalam proposal ini ya. Nah, eh, pada saat kita menyusun proposal, kita harus melihat dari perspektif atau dari kepentingan lembaga keuangannya. Ya, sebenarnya data dan informasi apa saja sih yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit di depan ya. Pada hakikatnya, lembaga keuangan hanya ingin melihat dan menilai apakah calon nasabah itu bankable atau feasible. Tuh, jadi bankable artinya calon nasabah memenuhi kriteria 5C, termasuk di dalamnya yang paling menentukan adalah kolateral. Jadi dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini, itu memang pemerintah berusaha untuk mendorong usaha UMKM itu lebih maju dengan mempermudah akses pemodalan. Mungkin kalau di beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah ya, seperti BRI, bank-bank Himbara ya, itu mereka ada program-program khusus untuk UMKM seperti di BRI itu ada KUR yang tanpa agunan. Memang jumlahnya tidak terlalu besar ya, jumlah modal yang akan diberikan ya, pembiayaan yang akan diberikan. Tapi paling tidak itu bisa membantu UMKM dalam menjalankan usahanya atau menambah modal kerja ketika eh, UMKM ini harus menaikkan kapasitas produksinya. Seperti itu. Jadi eh, semakin besar akses pembiayaan yang dibutuhkan, biasanya jaminan atau agunan atau kolateralnya itu memang eh, akan besar juga. Itu. Jadi misalkan eh, butuh dana pemodalan sekitar 200 juta. Maka kolateralnya itu tidak cukup hanya BPKB motor atau kendaraan saja. Gitu. Maka pihak bank akan menilai dari aspek yang lainnya. Nah, kemudian pihak bank akan melihat visible dari usaha yang dijalankan oleh
nasabah. Apakah dia layak secara ekonomi sehingga dapat diprediksi bahwa usahanya akan dapat terus berlanjut atau sustain. Nah, ini terkait dengan aspek-aspek yang terkait usaha yang tadi ya, seperti aspek produksi, aspek pemasaran. Karena ya dilihat dia untung tidak usahanya. Kalau dia usahanya tidak untung, bagaimana bisa membayar cicilan seperti itu. Nah, kemudian akan berlanjut tidak gitu. Berapa lama dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Maka dasar dari semuanya memang kalau dari bank pihak lembaga keuangan ya dia akan melihat dari aspek keuangannya, laporan keuangannya. Nah, untuk UMKM biasanya sulit memenuhi kriteria dari perbankan karena laporan keuangan yang kurang baik. Maka dari itu, peran dari para pendamping yang sudah dididik oleh kampus UMKM ini adalah mendampingi para pelaku usaha agar mampu menjalankan usahanya dengan baik, kemudian juga laporan keuangannya bisa tersaji dengan baik, karena apabila nanti membutuhkan akses pemodalan, maka UMKM ini akan lebih mudah mengaksesnya. Tuh, jadi eh, yang saya bawakan saat ini adalah teknis untuk penyusunan proposalnya. Nah, sebelum sampai di penyusunan proposal, maka usaha atau pemilik usaha itu harus bersiap sebelumnya gitu. Jadi memang secara manajemen, secara pencatatan keuangan itu memang harus sudah baik sehingga bisa kredibel di mata perbankan seperti itu. Oke, kemudian eh, data atau informasi saja yang dibutuhkan oleh pihak lembaga keuangan antara lain adalah satu, data pribadi, kedua, data usaha, ketiga tadi adalah data jaminan. Nah, ini standar ya ketika kita akan membuka rekening di perbankan, itu data pribadi akan dibutuhkan. Itu seperti KTP, kemudian NPWP, seperti itu ya. Nah, kalau untuk usaha itu akan lebih banyak lagi persyaratannya. Ya, tadi terkait dengan laporan keuangan, kemudian perizinan, kemudian juga segmentasi pasarnya. Artinya ketika dia memiliki produk, kemudian kemana memasarkannya, pihak bank juga harus mengetahui hal itu. Makanya uh, disusun sedemikian rupa proposal untuk akses pembiayaan ini supaya mudah perbankan atau lembaga keuangan itu melihat track record dari usaha yang dijalankan. Kemudian data jaminan, biasanya kalau UMKM itu jaminan masih bisa menyertakan aset pribadi. Jadi ketika kita ada usaha yang memang badan hukumnya masih perorangan ya. Nah, aset yang terkait dengan usaha kemudian ditambah dengan aset yang dimiliki pribadi itu dapat membantu untuk eh, sebagai jaminan di lembaga keuangan. Dan lanjut ya, tadi saya singgung juga tentang studi kelayakan. Untuk proposal pembiayaan, pada dasarnya hampir sama dengan studi kelayakan. Namun, pembahasannya tidak mendalam dan tidak menyeluruh seperti pada studi kelayakan. Dan pada proposal pembiayaan usaha, biasanya aspek yang terutama ditonjolkan adalah aspek pemasaran dan analisis finansialnya. Tadi cukup jelas ya bagaimana laporan keuangannya, dilihat dari neraca, kemudian laba rugi, laporan arus kas, itu dari histori tahun sebelumnya. Biasanya kalau tidak 1 tahun, 2 tahun itu akan diminta oleh analis kreditnya perbankan. Kemudian selain itu tergantung pula pada skala atau tingkatan usahanya.
Biasanya untuk usaha pada tingkatan mikro, cukup dengan membuat proposal saja, tetapi untuk usaha atau proyek skala kecil dan menengah ke atas, harus menyusun suatu studi kelayakan terlebih dahulu. Nah, ini kita udah langsung masuk nih ke inti dari materinya, yaitu sistematika penyusunan proposal pembiayaan bagi UMK yang akan diajukan ke lembaga keuangan. Biasanya nanti ketika akan mengajukan akses pemodalan di lembaga keuangan tertentu, pertimbangan yang perlu dilihat oleh para pemilik usaha antara lain adalah bunga. Bunga yang dikenakan oleh lembaga keuangan tertentu. Kemudian harus dibandingkan dengan uh, kemampuan dari usaha tersebut dalam memenuhi cicilan atau pembayaran dari yang diajukan tersebut. Itu biasanya besarannya uh, harus dari margin bersih ya, itu kisaran sekitar 30%. Nah, jadi kembali lagi ketika kita menyusun proposal pembiayaan, ketika susunannya itu sistematis dan mudah dibaca, itu akan memungkinkan atau memperbesar peluang uh, akses pemodalan kita akan disetujui oleh perbankan. Oke. Untuk bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan, di mana berisi tentang latar belakang. Nah, latar belakang dari uh, yang dimaksud adalah latar belakang usaha. Jadi, para pemilik usaha itu harus bisa menceritakan dengan singkat kapan waktu berdiri usaha, bidang usaha yang dijalankan, dan perkembangan kinerja usaha selama dari dia berdiri hingga saat dia akan mengajukan akses pemodalan. Dengan singkat, serta eh, apa sih tujuannya untuk mengajukan pinjaman, mencakup penggunaannya, serta eh, berapa besar peningkatan penjualan yang diprediksi atau yang diharapkan. Nah, di bagian kedua dari pendahuluan adalah masalah pemasaran. Produknya apa, dipasarkannya di mana. Nah, itu harus bisa dijelaskan secara singkat kegiatan pemasaran dan penjualan yang sedang berjalan dan juga rencana pengembangannya. Misalkan nih ya, ini saya produknya bakso. Saya mau meningkatkan kapasitas produksi yang saat ini baru 50 kilo, tetapi eh, tahun depan diharapkan dengan adanya akses pemodalan itu akan bisa meningkat 3 kali lipat. Seperti itu. Kemudian, eh, berapa yang dibutuhkan untuk pemodalannya? Oh iya, saya butuh 100 juta eh, dengan rincian untuk pembelian alat. Ini baksonya dipasarkan di mana? Targetnya kemana? Nah, itu harus jelas. Nah, kemudian yang di bagian ketiga adalah bidang usaha. Tadi yang saya sebutkan adalah usaha bakso adalah produksi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kan ada usaha di bidang jasa atau untuk bagian perdagangan. Jadi misalkan untuk di perdagangan ketika ada season tertentu dibutuhkan tambahan modal. Misal ketika ada Idul Fitri, kemudian pedagang baju mau menambah modalnya, otomatis dia harus membuat apa namanya proposalnya, tujuannya dan kemampuan dari usaha tersebut. Kan? Jelaskan secara singkat prosesnya. Nah, ini khusus ya untuk produksi itu untuk proses produksi, kemudian penyediaan bahan baku, mitra dari produksi, kemudian mesin-mesin apa yang dimiliki, peralatan dan hal yang relevan lainnya yang sedang berjalan dan rencana pengembangannya. Ya, tadi balik lagi contoh ketika ini produksi bakso sudah punya mesin, mesinnya kapasitasnya baru segini.
ketika akan diajukan pemodalan, akses pemodalan, itu butuh mesin dengan kapasitas sekian. Kemudian eh, di dalam pendahuluan juga meliputi adanya organisasi dan manajemen perusahaan. Jadi di situ tergambar siapa pemilik usaha, berapa karyawannya, dan bagian apa saja. Dan bagian kelima adalah tujuan serta sasaran pengembangan usaha. Nah, tadi bagian pertama ya, dan bagian kedua ini tentang kebutuhan kredit. Eh, Tuliskan dan jelaskan uraian kebutuhan kredit UKM. Dan langsung di bagian ketiganya, itu kebutuhan kreditnya berapa, jangka waktunya berapa yang dibutuhkan. Mungkin ada yang 1 tahun atau 12 bulan, ada yang 24 bulan. Itu tergantung dari kemampuan dan besaran pembiayaan yang dibutuhkan. Nah, untuk bunga anuitas itu untuk UKM biasanya kalau kur kisarannya itu 6% ya, tapi untuk bunga rata-rata itu sekitar 13-14% per tahun. Jadi makanya tadi ada kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mendorong usaha kecil, mikro kecil ini untuk maju. Nah, kemudian ini angsuran per bulannya berapa? Nah, untuk di bagian angsuran kredit ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengira-ngira kemampuan dari usaha kita. Jadi, eh, bisa kita tanyakan langsung ke pihak bank, ke bagian marketingnya, customer service ya, atau juga bisa kita lihat di kalkulator online gitu. Jadi, wah mungkin kalau ke bank kita harus meluangkan waktu ya. Ini kita bisa cek juga nih di online. Misalkan kita cek lah di salah satu bank ya, Bank BRI, BNI, Bank DKI, itu ada kalkulator kredit. Jadi berapa banyak kira-kira kita butuh pembiayaan, misalkan 100 juta, kemudian jangka waktunya berapa, itu langsung bisa dimasukkan mau 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Nah, bunganya itu dimasukkan kalau suku bunga memang harus bertanya ya biasanya ke bank yang bersangkutan. Karena kebijakan bank itu berbeda-beda. Ada yang memang kurnya 6%, ada juga karena dia mungkin ada privilege tertentu bisa jadi hanya 3%. Tuh, tapi itu memang sangat jarang ya. Jadi kalau mengenai bunga ditanyakan kembali ke pihak banknya. Nah, kemudian di bagian keempatnya ada kelayakan usaha. Nah, tadi yang 5C ini masuknya di bagan atau di poin yang keempat. Yang dimaksud dengan 5C itu adalah yang pertama karakter. Jadi kemungkinan pengecekan SID hubungan dengan tetangga dan supplier tidak bermasalah. Dan di sini juga biasanya yang karakter ini yang kita kenal mungkin apa namanya? Jadi lupa. Kalau dulu namanya BI checking ya, kalau sekarang namanya Slick. Nah, itu bisa dicek online juga. Eh, Biasanya kalau kita pernah ambil suatu kredit, kemudian ada masalah, nah biasanya BI check ini akan bermasalah gitu. Jadi hati-hati kepada para UMKM, jangan terburu nafsu untuk mengambil pinjaman. Itu makanya pentingnya laporan keuangan eh, tersusun supaya kita bisa mengetahui di mana posisi usaha kita saat ini. Apakah adanya memang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja gitu. Artinya ketika kita uh, di laporan rugi labanya kita tidak menunjukkan margin bersih yang cukup baik, sebaiknya tidak mengajukan pemodalan ke lembaga keuangan dulu. Kita perbaiki dulu internalnya, diperbaiki penjualannya, baru kemudian uh, jika dirasa sudah cukup stabil, kuat untuk membayar angsuran, baru diperbolehkan untuk melakukan perluasan ya, atau misalkan penambahan modal untuk memperbesar kapasitas produksi. Nah, kemudian
eh, bagian C2 merupakan capacity atau kemampuan berusaha dibuktikan dengan pengalaman yang tidak diragukan. Jadi eh, track record dari penjualan itu biasanya dilihat di sini gitu. Jadi eh, beruntung juga bagi usaha yang sudah melakukan pencatatan atau penjualan yang memakai sistem kasir ya atau POS ya. Nah, itu kan recordnya udah kelihatan ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang tuh. Bagaimana nih pengalamannya penjualan selama ini gitu kan. Oh ya, ternyata eh, sudah bergabung di e-commerce gitu. Atau ada seperti GoFood atau GrabFood ya. Ini tinggal lihat aja tuh recordnya. Laporannya udah bisa kita langsung download ya. Seperti itu. Lebih mudah. Kemudian untuk di capital atau self financing dapat dipenuhi sebesar 30%. Jadi eh, ketika kita membutuhkan akses pemodalan bukan berarti seluruh kebutuhan akan eh, modal atau tambahan modal itu dipenuhi oleh perbankan. Itu tidak demikian. Jadi perbankan juga melihat dari kemampuan usaha itu sendiri gitu. Jadi yang ditanggung itu tidak 100% itu. Jadi hanya hanya 70%-nya saja. Jadi misalkan nih butuh dari perhitungan yang sudah dilakukan, ternyata ketika akan ada pengembangan usaha dibutuhkan bahan modal sebesar 100 juta. Kemudian untuk usahanya itu sendiri dia punya simpanan kas atau bank itu sebesar 50 juta. Nah, artinya apa? Artinya eh, self financing sebesar 30% ini terpenuhi gitu. Jadi tidak semuanya itu eh, akan bergantung pada modal yang dikucurkan oleh lembaga keuangan. Nah, kemudian yang C keempatnya adalah kondisi. eh, Kondisi kredit atau pembiayaan diajukan pada saat momentum yang tepat dengan kondisi ekonomi yang baik atau tidak, atau permintaan produknya itu tepat atau tidak gitu. Jadi seperti tadi ya, ketika ada project tertentu atau ada target-target tertentu, high season, nah itu kan eh, artinya menambah kepercayaan pihak lembaga keuangan bahwa em, pemilik usaha akan mampu untuk mencapai target dan eh, membayar angsuran dari akses pembiayaan yang sudah diberikan. Nah, yang kelima tadi adalah lateral atau bentuk barang jaminan atau agunan. Biasanya untuk usaha mikro, dia ada lebih mudah ya seperti pakai BPKB kendaraan atau pakai sertifikat rumah pribadi, itu bisa. Nah, kalau untuk usaha yang lebih besar lagi, biasanya kolateralnya akan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Seperti itu. Ada yang ditanya untuk sampai bagian sini? Ada Bu Fitri, itu ada Pak Yohanes mau tanya bagaimana cara ngecek SID. Gimana Pak Pur? Maaf. Pertanyaan dari Pak Yohanes, bagaimana cara ngecek SID? SID itu slik ya. Pak Yohanes mungkin bisa dibantu perjelas pertanyaannya mungkin. Untuk sesi pertanyaan belakangan setelah acara aja, Pak. Nanti saja ya, Iya, betul. saya catat dulu Ibu ya. Ya, terima kasih. Ya, kembali Mbak Fitri bisa dilanjut. Ya baik, saya lanjut ya. Tadi, tadi kan jaminan yang saya sebutkan tadi itu masuk di poin keempat ya. Artinya kita menjelaskan secara umum bahwa kemampuan kita seperti ini, kapasitasnya seperti ini, kemudian agunannya kita punya ini dan ini gitu kan. Nah, di bagian kelima ini khusus. Jadi jaminan atau Maaf, agunan kayaknya suaranya yang nggak kedengeran ya. diajukan untuk pengajuan kredit atau pembiayaan.
Jadi data dan informasi jaminan atau agunan untuk UKM sasaran itu diambil dari aset pada tabel profil dan karakteristik UKM ya. Kalau di laporan laba rugi juga bisa terlihat di situ. Dan di bagian keenam itu kita juga bisa melampirkan laporan keuangan berupa tabel neraca, tabel laporan laba rugi, kemudian dilengkapi dengan proyeksi laba rugi dan juga arus kas. Kalau ini masih sulit, nanti bisa didampingi oleh para pendamping UKM yang sudah kompeten di bidangnya ya. Jadi biasanya kalau untuk para pendamping UKM itu sudah diberikan pembekalan bagaimana mengolah laporan keuangan supaya uh, dia masuk ke dalam kriteria bankable. Tuh, jadi contohnya di sini untuk tabel proyeksi arus kas, nah itu ditunjukkan, ini bisa dengan asumsi ya bahwa saldo kas awal pada usaha, kemudian saldo bank juga itu ada ya. Itu biasanya eh, kalau yang tahun ini belum ada berarti bisa dipakai tahun sebelumnya. Kemudian dengan asumsi eh, yang terjadi di tahun ini itu dilakukan dengan asumsi itu diperbolehkan. Kemudian UKM itu membutuhkan dana pada bulan keberapa dengan perkiraan atau asumsi yang sudah dibuat berdasar data tahun lalu. Tuh, jadi jika diasumsikan margin atau keuntungannya ini sama seperti tahun yang lalu, kira-kira dengan kebutuhan pembiayaan yang demikian, kira-kira kapan nih bisa terrealisasi? Nah, kalau seumpama UKM itu butuhnya di bulan 9, pengajuan akses pemodalannya itu sebisa mungkin sebelum eh, bulan tersebut. Jadi eh, spare waktu lah, sekitar 1 atau 2 bulan sebelumnya itu sudah disiapkan data-data. Karena kalau biasanya dengan penilaian-penilaian atau analisa kredit itu kan eh, ada hal-hal yang harus dipenuhi kriterianya. Jadi kalau memang belum terpenuhi, itu bisa dilengkapi sehingga eh, pada saat waktunya gitu misalkan oh yaudah ini harus belanja gitu kan bulan sekarang untuk kebutuhan lebaran itu bisa terpenuhi gitu. Jadi tidak meleset waktunya dari target yang ditetapkan. Kemudian, nah tadi ada perkiraan kan pinjaman dicairkan oleh bank pada bulan keberapa. Penggunaan kredit dilakukan pada bulan keberapa. Nah, angsuran kredit itu akan dimulai pada bulan keberapa gitu. Jadi misalkan dia cair, dia butuh tanggal bulan 9, bulan September. Kemudian ternyata dia cair butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Ternyata keluarnya bulan 10 gitu. Dan angsurannya itu eh, biasanya 1 bulan sesudahnya, itu bulan 11-nya ya. Nah itu nanti semuanya dilengkapi tanpa proyeksi arus kas dan proyeksi pinjaman. Ini bagian terakhir adalah kemampuan membayar pinjaman atau kredit. Nah, analisis kemampuan membayar pinjaman atau kredit UKM ini ketentuannya adalah angsuran pokok dan bunga tidak melebihi 30% laba usaha. Jadi, eh, tidak boleh laba usaha itu semuanya terpakai untuk membayar angsuran. Jadi nanti untuk yang lainnya bagaimana gitu. Jadi eh, sebelum dianalisis oleh lembaga keuangannya, maka kita sebagai pemilik usaha juga harus mampu menilai usaha kita sendiri, kemampuan kita sampai mana gitu. Jangan ya udah gampang nanti bisa pasti ketutup kok sama apa namanya penjualannya gitu kan. Nah, penjualan atau omset itu kan masih pendapatan kotor.
dia belum dibagi-bagi nanti dengan biaya operasional atau biaya KPP dan lain-lainnya gitu. Jadi jangan disamakan ketika mendapatkan eh, hasil penjualan itu sama dengan eh, keuntungan gitu. Karena margin bersih itu berbeda dengan hasil penjualan atau omset. Nah, jadi itu harus benar-benar menjadi perhatian bagi para pemilik usaha. Nah, di sini nanti ada perhitungannya sendiri ya, bagaimana proyeksi total laba rugi dari bulan pertama sampai bulan ke-12 di tahun sebelumnya itu berapa? Kemudian proyeksi rata-rata laba rugi per bulan itu dibagi 12, itu jadi hasilnya berapa? Nah, jadi bisa didapat tuh kira-kira UKM ini bisa mengangsur berapa rupiah per bulan. Nah, itu kan di compare ya, dibandingkan lagi dengan tadi data yang sudah kita dapatkan ketika kita kira-kira kalau kita minjem 50 juta, ternyata angsurannya per bulan misalkan 5 juta gitu ya. Nah, itu masuk nggak di sini gitu kan kita ketika kita bandingkan dengan posisi keuangan kita sendiri gitu. Dan itu besarannya tidak boleh lebih dari 30% laba usaha. Nah, setelah didapat ternyata memang hasilnya masuk, itu dibuat kesimpulan bahwa usaha ini memang layak atau bisa mendapatkan akses permodalan dengan pertimbangan berikut. Sampai Kemudian akhir. ada saran Ini dan struktur skrip ya. Tadi kan di awal aku nah, nggak banyak materi yang terkait dengan pembuatan proposal. Nah, ini nanti ketika di akhir diharapkan para peserta bisa membuat kerangka proposal pembiayaan. Jadi hanya kerangkanya saja, tidak perlu sebenarnya. eh, tapi yang memang menjadi catatan adalah bagaimana mengelola laporan keuangannya itu supaya bisa eh, masuk ya analisanya. Oke, itu saja dari saya. Dan ini ada contoh untuk apa namanya proposal pembiayaan yang pernah dibuat ya. Nah, ini kalau dari standar kompetensi pendamping, biasanya dia ada uji kompetensi ya, dia di bagian ke-8, yaitu melakukan pendampingan akses pembiayaan usaha. Nah, ini ada beberapa informasi yang dibutuhkan ketika mau meninjau kebutuhan dari pemodalan. Ini untuk apa kebutuhannya? Nah, berapa totalnya? Misalkan yang Hansu lakukan adalah untuk pembelian peralatan usaha, kemudian juga ada untuk penambahan modal kerja ya, jadi untuk pembelian bahan baku apa segala macam, itu butuhnya 10 juta. Nah, kemudian Hansu ternyata di rekening bank masih ada uang nih, 3 juta di bulan berjalan. Berarti eh, untuk kebutuhan modal 10 juta ini bisa dipenuhi sendiri tuh hanya 3 juta. Sisanya 7 juta kita butuh eh, akses pemodalan dari lembaga keuangan. Nah, ini contohnya untuk bunga pinjaman per tahunnya adalah 14%. Kalau ambil bunga kur itu biasanya hanya 6% ya. Kemudian kira-kira berapa lama nih kita mau pinjam kan? Ternyata Halo. Bu, gambarnya itu beku. hanya membayarnya ya nggak bisa 1 juta Ibu, maaf, gambarnya 1 juta nggak per bulan berubah, itu Bu. berat gitu kan. Jadi contoh Bu, saya ambil Bu Fitri, izin. Iya Pak. Di contoh proposal Ibu belum update.
Iya, ini karena memang sekedar contoh, jadi Hmm. istilahnya nanti Maksudnya nggak kelihatan, Mbak. disesuaikan. Contohnya nggak kelihatan di layar. Oh, Gambarnya putih, Bu. oke. Saya coba share ulang ya. Sudah terlihat, Pak? Udah, Mbak. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Fitri. Ya. Ya, oke. Tadi saya ulang ya. Ini terkait dengan bukti kompetensi di kalau di standar pendamping UKM, dia masuk di kompetensi ke-8, melakukan pendampingan akses pembiayaan usaha ya. Nah, ini tadi kita butuh pembiayaan tambahan dari lembaga keuangan sebesar 7 juta. Nah, kemudian oke, ini untuk covernya ya. Covernya diajukan oleh pemilik usaha, usahanya apa. Nah, tadi bagian dari pertama, yaitu bagian pendahuluan, kemudian ada latar belakang ya, kapan berdirinya, kemudian di bidang apa, lalu tujuannya apa. Nah, kemudian di bagian keduanya tentang pemasaran atau penjualan, Ansu itu segmennya seperti apa, dijualnya dengan cara bagaimana. Nah, lalu eh, untuk bidang usahanya dia masuknya ke bidang produksi ya. Jadi eh, produknya adalah bakso. Nah, variannya apa saja dijelaskan di sini. Kemudian rencana pengembangannya itu akan menjadi seperti apa. Lalu keunggulannya apa, proses yang dilakukan seperti apa, kapasitasnya berapa. Jadi rencana pengembangannya tadi adalah mau membeli mesin ya, mesin cetak bakso. Karena diharapkan dengan adanya mesin itu produksinya akan meningkat menjadi 120 kilo. Ini masih kecil ya, mikro, mikro, usaha mikro. Kemudian bahan bakunya apa saja yang diperlukan. Jadi karena tadi juga ada penambahan modal kerja ya. Ini mesin dan peralatan sudah tersedia mesin apa, kemudian akan dilakukan penambahannya apa. Organisasi dan manajemen itu biasanya ini bisa juga struktur ya, struktur organisasi dimasukkan ke sini boleh, walaupun secara deskriptif juga boleh. Kemudian tujuan dan sasaran pengembangan usahanya. Nah, lalu kebutuhan kreditnya untuk apa? Jelaskan. Ini sebesar 7 juta ya tadi ya. Jangka waktu 24 bulan, angsuran per bulannya untuk 24 bulan ada 336. Jadi uh, omsetnya pada saat uh, itu hanya sekitar 5 juta. Nah, kemudian uh, kalau hanya mengangsur 336 ini berarti masih sehat ya, masih bisa masuk. Nah, ini contoh tabelnya juga bisa uh, apa namanya, ilustrasinya bisa didapat dari petugas banknya langsung atau bisa kita peroleh dari online melalui kalkulator kredit tadi ya. Nah, ini untuk bagian keempat, kelayakan usaha. Nah, ini kan kita self assessment ya. Jadi nanti kalau dari pihak membantu pihak analis kreditnya perbankan untuk menilai juga. Jadi paling tidak kita sudah melakukan
self assessment kita seperti ini, kemudian mereka akan membandingkan dengan hasil wawancara yang mereka lakukan dan juga pengamatan langsung yang mereka lakukan. Insya Allah sih kalau memang sudah kita lakukan hal seperti ini, kemungkinan untuk diterimanya itu cukup besar ya. Ditambah lagi dengan agunan atau kolateral yang memadai. Oke. Nah, ini contohnya laporan keuangan secara ini tahunan ya. Biasanya kalau neraca itu kan di akhir tahun. Nanti bisa terlihat berapa total asetnya, kemudian modal, dan juga ini laba ruginya. Jadi, oh ternyata usahanya untung nih ya, nggak ada rugi, jadi bisa lah diajukan akses pembiayaan. Ini tentang arus kas ya. Jadi ketika arus kasnya itu sehat, ketika harus ada pembayaran angsuran, ini dia tidak akan minus. Jadi kalau minus itu berarti dia tidak cukup baik untuk mengambil akses pembiayaan eksternal. Oke, ini tadi diperkirakan ya butuh pembiayaan sekitar 7 juta dari perbankan. Dan nanti mulai mengasurnya berarti bulan depan, bulan berikutnya. Ya, saya rasa itu saja contoh yang bisa saya berikan. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.